Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa alistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an qadaqa amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memberi banyak kenikmatan-kenikmatan, khususnya kenikmatan iman, Islam dan ihsan, dan sehingga Allah gerakan hati kita, Allah gerakan langkah-langkah kita bisa hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini Allah tambahkan keberkahan, dan mudah-mudahan pula kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, yaitu abdan syakura, dan dengan bersyukurnya pula ini kita menjadikan hamba yang selalu bertakwa dan taat kepada perintah-perintahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya sampai di akhir zaman nanti. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kajian di pekan pertama yaitu pembahasan masalah fikih, dan perlu diketahui bahwa setiap kajian yang kita selenggarakan setiap Sabtu subuh ini selalu bervariasi. Pekan pertama kajian fikih, pekan kedua membahas kitab Riyadhus Shalihin, pekan ketiga yaitu kajian tematik, dan pekan keempat tafsir. Dan kadang pula kita menemukan di setiap per 3 bulannya yaitu pekan kelima, dan nanti pembahasannya itu juga kadang-kadang suka tafsir dan kajian tematik pula. Dan alhamdulillah Allah hadirkan kita selalu istiqomah setiap Sabtunya, dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita pada hadir di setiap Sabtu ini, Allah curahkan keberkahan usia, keberkahan kita selalu tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, terutama sholat fardu. Sebelum itu, marilah kita dengarkan dan kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Firmansyah Abu Khazan, dan kita doakan mudah-mudahan pula Allah selalu sehatkan beliau, dan beliau tetap mengajar dan membimbing kita membahas kajian keislaman. Sebelum dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa
wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan juga yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ini, di tempat yang mulia ini. Semoga majelis dan tempat ini senantiasa dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang fikih yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan tentang kitab as-shalah, yaitu kitab as-shalah. Masuk pembahasan yang ke-9, al-mas'alatu tasi'ah, tentang hukmu tarikis shalah, yaitu hukum orang yang meninggalkan salat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, bagaimana kabarnya para jamaah semuanya? Ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Ibu-ibu sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Berkata nukhbatun minal ulama, tim daripada para ulama, mereka mengatakan al-mas'alatu tasi'ah, pembahasan yang ke-9, hukmu tarikis shalah, itu hukum bagi orang yang meninggalkan salat. Apa hukumnya Pak? Ibu, apa hukumnya orang yang meninggalkan salat? Kafir. Dosa. Terus ada yang lain? Kafir. Ada yang lain? Apa hukumnya? Masih muslim nggak orang yang nggak salat? Orang yang tidak salat masih muslim nggak? Iya, kan banyak tuh saudara kita nggak sholat ya. Ya, apa hukumnya? Ini pembahasan kita. Iya, beliau mengatakan di sini, man taraka sholata jahidan liwujubiha. Kata beliau, barang siapa meninggalkan sholat jahidan. Jahidan itu al-inkar, meninggalkan sholat karena mengingkarinya. Ingat, meninggalkan sholat banyak sebab. Meninggalkan sholat banyak apa? Sebab. Mungkin dia sibuk dengan dunianya, kan begitu ya? Ya, namun di sini kata beliau, man taraka sholata jahidan liwujubiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena al-inkar, mengingkarinya, liwujubiha, karena kewajibannya, dia ingkar kewajiban sholat, tidak mengimaninya. Untuk apa sholat?
Sholat itu budayanya orang Arab. Wah, hati-hati itu ya. Sholat itu bukan dari agama Islam. Sholat itu agamanya nenek moyangnya orang Arab. Wah, hati-hati. Ini mengingkari akan apa? Kewajibannya. Sama seperti seseorang mengingkari akan kewajiban berhijab bagi wanita, menutup aurat. Jangan sampai dia mengingkarinya. Apaan menggunakan jilbab? Itu budayanya orang Arab. Kan begitu ya? Hati-hati. Ya, kata-kata beliau di sini, man taraka sholata jahidan liwujubiha. Barang siapa yang meninggalkan salat karena ingkar akan kewajibannya, fahuwa kafirun murtadun. Maka dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Dari mazhab mana saja? Baik itu mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, semua sepakat ijma para ulama, orang yang meninggalkan salat karena mengingkari akan kewajibannya, maka sungguh dia kafirun murtadun yukhriju anil millah, yang keluar dari agama Islam. Ya, atau mukhrijun anil millah, keluar dari agama Islam. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena apa? Mengingkarinya. Kalau dia mengingkarinya, sepakat para ulama. Kenapa mereka itu dihukumi sebagai kafir, murtad, keluar dari agama Islam? Kata beliau di sini, li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Karena bahwasanya dia telah mendustakan Allah, Rasulnya, dan mendustakan ijma kaum muslimin. Allah perintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, tunaikanlah sholat. Apa kata mereka? Enggak, itu budayanya orang Arab. Hati-hati. Al-Hadits menjelaskan kepada kita ketika Nabi kita detik-detik menjelang wafat senantiasa memberikan wasiat kepada umatnya, as-sholah, 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 praktikanlah sholat, praktikanlah sholat, praktikanlah sholat. Sehingga sholat itu adalah kewajiban bagi setiap individu, kewajiban bagi setiap individu yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang dikatakan sebagai kafir murtad karena ia telah mendustakan ijma kaum muslimin. Kaum muslimin seluruhnya ijma. Telah dikatakan ijma kaum muslimin itu mencakup baik para ulamanya maupun para murid-muridnya dan seluruh kaum muslimin. Karena ada dikatakan ijma'ul ulama, kan begitu ya, ijma para ulama. Nah, itu sebatas para ulama saja yang ijma. Namun jika dikatakan ijma'ul muslimin, ijma'nya kaum muslimin, maka seluruh kaum muslimin sepakat. Dari ujung sampai ujung, dari negeri manapun, mereka sepakat bahwasanya sholat adalah perkara yang wajib. Perkara yang apa? Yang wajib. Bahkan sholat itu tiangnya agama. Sholat itu tiangnya apa? Agama. Ketika tiangnya itu rusak, tiangnya itu runtuh, maka agama akan rusak dan runtuh. Akan hancur agama itu, akan hilang pada dirinya. Sebagaimana sebuah bangunan tanpa tiang akan hancur tidak bangunan tersebut? Hancur tidak bangunan tersebut? Hancur. Suatu bangunan tanpa tiang akan ambruk dia. Begitu juga dengan apa? Dengan ad-din, dengan agama. Dan tiangnya agama adalah sholat. Tiangnya agama adalah apa? Sholat. Jelas di sini para jamaah semuanya? Lanjut. Amma man tarakaha tahawunan wa kasalan. Adapun orang yang meninggalkan salat tahawunan wa kasalan. Yang pertama, menganggap remeh. Menganggap apa? Remeh. Wa kasalan, yang kedua karena malas.
menganggap remeh karena apa? Malas. Kenapa enggak sholat? Ntar juga bertobat selesai. Tapi beriman tidak, kalau sholat itu wajib. Iya sih wajib, saya beriman. Karena sholat itu adalah rukun di antara rukun-rukun Islam. Ya. Bahkan Allah letakkan rukun Islam yang keberapa? Kedua, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, karena inti di dalam agama Islam 2 kalimat syahadat. Setelah itu baru dia mendirikan apa? Salat. Mendirikan salat. Nah, adapun orang yang meninggalkan salat tahawunan karena meremehkannya, wa kasalan karena malas. Ya, kalau meremehkan ya mungkin dia mendahulukan dunianya. Hanya karena dunia, pekerjaannya, dia meremehkan sholat. Sampai-sampai tidak mendirikan apa? Sholat. Kenapa? Ya karena dia meremehkan sholat. Lebih mementingkan dunianya, pekerjaannya, daripada menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia malas. Kenapa enggak sholat? Lagi malas. Iya, malas gerak. Lagi pewek kan betul. Posisi apa pewek? Posisi enak. Jadi dia nggak mau sholat dia karena malas. Nah, adapun keadaan seperti ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama apa? Berbeda pendapat. Ada yang sebagian mengatakan tidak kafir, tapi dia dosa besar. Sebagaimana dari madhab Asy-Syafi'iyah, Malikiyah, mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena meremehkannya, tapi masih memiliki keimanan, hatinya mengimani, tidak mengingkari sholat itu wajib, saya iman, namun saya tidak bisa menjalankan karena meremehkannya, karena malas, karena sibuk dunia dan sebagainya, maka dari kalangan madhab Asy-Syafi'iyah, Malikiyah berpendapat dia tidak kafir, namun dia dosa besar. Namun dia apa? Dosa besar. Bahkan madhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bukan hanya itu, dia dimintai bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, tegakkan hukuman had. Tegakkan hukuman apa? Had. Apa itu hukuman had? Hukuman dibunuh. Apa hukumannya? Dibunuh. Ini madhab Syafi'iyah, jangan main-main. Iya. Namun sayangnya banyak orang yang sebatas klaim saja madhab Syafi'iyah, tapi tidak mau mendirikan sholat, tidak mau memperhatikan sholat. Bahkan para wanitanya tidak mau menutup aurat, tidak mau menjulurkan jilbabnya di bawah dada-dada mereka. Bahkan madhab Syafi'iyah bercadar itu wajib hukumnya. Jadi gimana nih madhab Syafi'iyah banyak menyelisihinya. Itu penting kita mempelajari apa? Ilmu. Mempelajari apa? Ilmu. Ya, sehingga orang yang meninggalkan salat karena meremehkannya, karena malas, maka ikhtilaf para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Dari kalangan madhab Asy-Syafi'iyah, Malikiyah berpendapat ia tidak kafir, ia tetap dihukumi sebagai muslim, namun dia dosa besar. Akan datang nanti dalilnya, saya bacakan. Adapun dalam kitab ini, fas-sahihu, pendapat yang sahih, pendapat yang benar, annahu kafirun idza tarikan laha daiman wabil kulliyah. Kata beliau, pendapat yang sahih, pendapat yang benar, bahwasanya ia tetap dihukumi sebagai orang kafir, tidak dibedakan, baik mengingkarinya maupun tidak mengingkarinya. Jika dia tidak mendirikan sholat, maka itu bukan seorang muslim. Maka itu bukan seorang muslim. Kenapa demikian? Karena dia
tidak menjalankan kewajibannya, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi perintahkan. Dengan catatan kata beliau di sini, in kana tarikan laha daiman wabil kulliyah. Dengan catatan ia meninggalkan sholat daiman, terus menerus. Meninggalkan sholat terus menerus. Wabil kulliyah, dan meninggalkan sholat secara keseluruhan. Nggak pernah sholat. Jangankan sholat 5 waktu, Jumat juga gak sholat. Datang Ramadan, boro-boro terawih, wajib aja tidak sholat. Datang sholat Id, tidak sholat lagi. Berarti ini meninggalkan secara apa? Keseluruhan. Bil kulliyah. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan, karena malas, meninggalkan sholatnya secara keseluruhan dari awal sampai akhir hidupnya, nggak pernah sholat, maka dihukumi sebagai kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Makanya di kampung saya ada tuh pernah marah orang ya, nggak pernah sholat, biarin mati bawa ke masjid. Disolati. Ya, sebagian orang menolak, nggak usah ke masjid, ngapain ke masjid? Masjid kosong dari kemarin, giliran meninggal bawa ke masjid. Nggak pernah muncul, nggak pernah kelihatan, nggak pernah hadir. Ya, maka jangan sampai kita ke masjid dalam keadaan digotong di bawah. Giliran digotong baru muncul. Oh, ini orangnya di masjid. Ya, maka di dalam madhab Al-Hanabilah, ini madhab Al-Hanabilah, madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu tidak membedakan bagi orang yang meninggalkan salat, baik dia karena mengingkarinya maupun karena malas atau meremehkannya, maka dihukuminya sama. Kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Liqaulihi ta'ala 'anil musyrikin, berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang musyrikin. Nah, ini dalilnya nih. Jadi tidaklah para ulama memberikan suatu hukum melainkan mereka bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Allah mengatakan ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, ini kafir, ini murtad, ini keluar dari Islam, itu ada sumbernya. Ada apanya? Sumbernya. Jangan menjelekkan suatu kelompok. Wah, itu kelompok itu tuh yang sadis, yang keras. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit murtad, dikit-dikit ini dan itu. Benar gak? Tidak mau mencoba memahami apa sih landasannya, kenapa mereka mengatakan berpendapat ini kafir, ini murtad. Harus tahu landasannya apa, dasarnya apa. Bukan landasannya dari kebencian. Bukan landasannya dari apa? Kebencian. Tapi cak, apa landasannya? Nah, para ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir, murtad, keluar dari agama Islam berdasarkan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat. Lihat susunannya, urutannya. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka mendirikan salat. Wa atuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Ini bagi orang-orang kaya. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka lah saudara kalian seagama. Allah katakan di sini fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu saudara kalian seagama.
Siapa mereka? Orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, orang yang bertobat kepada Allah. Artinya orang yang tidak mendirikan salat, maka dia bukan saudara seagama kita. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Iya. Sebagaimana beliau mengatakan di sini, fadalla ala annahum in lam yuhaqqiqu syarta iqamati sholati falaisu bi muslimin. Kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka ketika tidak merealisasikan, tidak mewujudkan di dalam syarat mendirikan salat, maka mereka bukan saudara semuslim. Bukan saudara semuslim. Iya. Wala ikhwata lana fid din, dan bukan saudara kami seagama. Mereka bukan orang-orang muslim dan mereka bukan saudara kami. Apa sebabnya? Meninggalkan salat. Iya. Meninggalkan apa? Salat. Ini dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat yang ke-11. Dalil yang kedua dari hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil itu di dalam pembahasan fikih, yang pertama Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ini dalil di dalam fikih. Adapun dalam akidah cuma 3. Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Itu kalau pembahasan al-akidah. Karena akidah tidak bisa dikiaskan. Akidah sifatnya qat'i. Akidah sifatnya pasti. Harus datang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma' para ulama. Adapun fikih ada hukum qiyas sesuai perkembangan zaman yang tidak ada pada zaman itu. Kan begitu? Iya. Pada zaman dahulu orang-orang yang membayar zakat itu menggunakan makanan pokok mereka, ada gandum, ada kurma, kan begitu ya. Ketika di zaman sekarang di negeri kita adanya beras, maka dikiaskan dengan makanan pokok itu. Itu namanya qiyas namanya. Jelas ya? Dan itu bukan ajaran baru, bukan perkara yang baru, itu qiyas. Jangan katakan orang yang bayar zakat itu namanya bid'ah, salah, keliru. Tidak ada yang memahami demikian. Iya, bisa dipahami di sini? Ya, lanjut. Dalil yang kedua dari al-hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i di dalam kitab sunannya, Al-Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, dan juga dikeluarkan oleh imam-imam yang lainnya. Tapi kita bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Dan kita bersabda, perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Perjanjian kami dengan mereka, maksudnya perbedaan antara kami dengan mereka. Siapa mereka di sini? Orang kafir, orang musyrikin, orang-orang yang di luar agama Islam. Maka perbedaan kami dengan mereka apa? Salat. Saya ingin tanya, orang-orang selain agama Islam sholat enggak? Enggak sholat. Iya. Tapi kalau agama para nabi para rasul, sholat. Agama para nabi para rasul, sholat. Iya. Jika begitu mengatakan perbedaan antara kami dengan mereka as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah apa? Kafir. Hadisnya sahih. Maka siapa yang meninggalkan sholat
baik dia mengingkarinya atau tidak mengingkarinya, tapi nggak mau sholat secara keseluruhan. Ingat, secara apa? Keseluruhan. Maka dalam madhab Al-Hanabilah tidak dibedakan, hukumnya sama, dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Iya. Bahkan pada hari kiamat itu yang pertama kali dihisab adalah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya benar, maka amalnya lain juga akan apa? Akan baik dan benar, akan dihitung, akan dihisab. Makanya kenapa orang-orang kafir itu amalnya sia-sia? Karena nggak sholat. Karena apa? Nggak sholat. Bahkan tidak memiliki keimanan, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, maka sia-sia kebaikannya. Dia pernah infak, dia pernah sedekah, dia pernah membantu orang fakir, orang miskin. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya mereka juga memiliki amal kebaikan. Bagi-bagi sembako kan begitu ya. Apalagi deh lagi acara apa? Capres ya. Bagi-bagi sembako. Ya. Kata para ustadz, ambil uangnya. Gimana? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ya, hadis yang kedua. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain yang kedua. Hadis ini derajatnya sahih, akhrajahu Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi kita bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya perbedaan seseorang dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, tarkas sholah, adalah apa? Meninggalkan sholat. Itu perbedaan kami. Perbedaan seseorang, dia orang muslim atau bukan, adalah apa? Sholat, kata Nabi kita. Hadis ini derajatnya apa? Sahih. Sehingga dari kalangan madhab Al-Hanabilah berpendapat orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan hukumnya kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Jelas di sini? Lanjut. Amma man kana yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan. Adapun orang yang mendirikan salat, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak salat. Nah, salatnya apa? Bolong-bolong. Salatnya apa? Bolong-bolong, belentang-belentong kata. Apa hukumnya? Apa hukumnya para jamaah? Terkadang sholat, terkadang tidak sholat. Bahkan ada yang sholat mingguan sama sholat Jumatan aja dah. Subuhnya bablas, zuhur bablas, asar, maghrib, isya bablas, semua ada. Pokoknya kalau Jumatan baru sholat. Bahkan ada yang sholatnya hanya lebaran saja. Lebaran saja setahun sekali. 2 kali. Ya setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Ini gimana nih Ustaz? Alhamdulillah masih ingat. Kata beliau di sini, amma man kana yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan. Adapun orang yang salat, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak salat. Au yusalli fardhan au fardhaini, atau dia hanya 1 kali salat dalam sehari semalam. Sehari semalam berapa waktu? 5 waktu kan ya? Sehari semalam ya 5 waktu ya? 5 waktu. Namun dia sholat hanya 1 waktu saja. Lihat contoh di sini, bukan pekanan, bukan tahunan, bukan.
Iya, contohnya dalam satu waktu, satu hari satu malam, 5 waktu, dia sholat hanya sekali saja. Mungkin dia sholatnya cuma zuhur aja, mungkin dia sholatnya cuma isya saja, zuhurnya enggak karena sibuk, tanggung pekerjaan dan sebagainya. Ya, atau dia sholatnya cuma subuh aja, pas mau berangkat kerja, zuhurnya enggak, asarnya enggak, maghribnya enggak, isyanya enggak. Iya, zuhur biasanya apa istilahnya? Kesiangan gitu ya. Gimana? Iya, kalau sore kecapean gitu ya. Kalau malam ketiduran. Begitulah istilahnya gitu. Saya pernah dengar begitu istilahnya. Ya, kecapean, kelelahan, kesiangan dan seterusnya. Dia cuma satu waktu saja. Au fardhaini, atau dia menjalankan salat cuma 2 waktu. Seumpamanya maghrib sama isya saja. Subuhnya enggak, zuhurnya enggak, asarnya enggak. Bagaimana pendapatnya orang seperti ini? Fadzahiru, maka pendapat yang benar, fadzahir yang nampak, annahu la yakfur, bahwasanya dia tidak kafir. Tidak apa? Tidak kafir. Namun dia dosa besar. Dosa besar. Orang yang melakukan dosa itu bukan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, bukan itu saja. Orang melakukan dosa itu bukan orang yang melakukan perzinahan, bukan orang yang memakan harta riba, bukan hanya orang yang menzalimi, bukan hanya orang mengambil harta, merampas harta orang lain tanpa hak, bukan itu saja. Termasuk perkara yang dosa ketika dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dosa besar. Siapa meninggalkan sholat, dosa besar. Padahal dia nggak melakukan apa-apa ya. Tidak melakukan apa-apa. Dosa besar. Siapa meninggalkan puasa, dosa besar. Siapa meninggalkan haji bagi yang mampu, dosa besar. Dia mampu, hartanya ada, waktunya bisa, keadaannya aman, nggak mau haji, dosa besar. Ustadz, pemerintah kita menghalang-halangi, itu urusan mereka. Kewajiban kita berusaha, sampai atau tidaknya, jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita niat ingin menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Berbeda kayak kita-kita yang nggak mampu ya. Oh saya nggak mampu. Tidak mampu menunaikan ibadah haji. Iya. Nah, maka orang yang meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, dosa besar. Ya, dan orang yang meninggalkan sholat, namun terkadang dia sholat, dia tidak kafir tapi dosa besar. Kenapa demikian? Li'annahu lam yatrukha bil kulliyah, karena bahwasanya dia meninggalkannya tidak keseluruhan. Karena dia meninggalkannya tidak apa? Tidak keseluruhan. Dia masih sholat, dia masih mengimani, berarti masih mengimani sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu adalah syariat Islam. Ya, bahkan perintah sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melalui perantara. Tidak melalui apa? Perantara. Karena sholat itu dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada istilah mengadakan perjalanan apa? Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Mekah ke mana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa namanya ya, ke situ. Itu namanya Isra namanya. Mi'rajnya itu dinaikkan. Mi'raj artinya dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan perintah sholat. Ya, istilahnya kalau kata para ustadz, oleh-olehnya Isra Mi'raj. Oleh-olehnya apa? Isra Mi'raj. Orang-orang biasanya kalau ada orang
pergi pulang kampung tuh berharap oleh-oleh ya. Oleh-olehnya mana? Kan begitu ya. Ini Nabi kita membawa oleh-oleh yang mulia. Allah yang memberikannya. Masa kita nggak mau oleh-oleh itu? Hah? Harusnya lebih mau. Begitu. Iya, kama huwa nassul hadis, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis. Dalam hadis itu Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Dan juga dalam hadis yang lain bahwasanya tarkas shalah, meninggalkan apa? Salat. Seperti tadi itu ya. Inna bainar rajuli alladzi bainana wa bainahu as-shalah faman taraka faqad kafara. Hadis yang lain wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Ya, bahwasanya perbedaan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Nabi hadisnya tarkas shalah. Ada alif lamnya, as-shalah. Kata beliau di sini, fahada tarkas shalah la sholata. Iya. Kata beliau, Nabi itu menggunakan kalimat tarkas shalah, ada alif lamnya. Ada apanya? Ada alif lamnya. Itu menunjukkan bil kulliyah, keseluruhan. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu ada dalam ilmu balaghah dan ilmu usul yang lainnya, usul fikih. Ya, kalau ada alif lamnya itu menunjukkan bil kulliyah. Namanya alif lam ta'rif. Coba kita ingat-ingat ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ada alif lamnya enggak tuh alhamdulillah? Ada kan? Apa artinya? Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Berarti alhamdulillah itu segala puji, maksudnya apa? Seluruh puji-pujian hanya milik siapa? Allah. Ada alif lamnya soalnya. Jadi sini. Begitu juga Nabi kita mengatakan tarkas shalah, ada alif lamnya, menunjukkan seluruh salat ia meninggalkan, maka kafir. Jadi apa di sini? Orang yang belajar bahasa Arab paham tuh tentang kaidah-kaidah seperti itu. Itu sudah saya terjemahkan ya. Alif lam itu alif lam ta'rif yang menunjukkan bil kulliyah, keseluruhan. Makanya para asatidzah itu menerjemahkan, para MUI, segala puji hanya milik Allah. Segala itu menunjukkan semuanya kan? Ya, seluruhnya puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga orang yang meninggalkan salat, terkadang dia salat, terkadang dia meninggalkannya, tidak kafir. Namun dia dosa besar. Wal aslu baqa'il islami, dan hukum asalnya dia tetap Islam. Fala nukhrijuhu minhu illa biyakin. Tidak boleh kami mengeluarkannya dari agama Islam kecuali dengan keyakinan. Kecuali dengan apa? Keyakinan. Keyakinannya bagaimana? Oh, saya yakin dia memang mengingkari sholat. Saya yakin dia itu membenci Islam. Iya. Fama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Maka apa-apa yang tetap dalam keyakinannya, tidaklah dia batal kecuali harus diangkat dengan keyakinan lagi. Hukum asalnya dia Islam. Yakin gak Islam? Yakin. Bisa batal keislamannya dengan keyakinan lagi. Dengan apa? Keyakinan lagi. Dia yakin mau meninggalkan agama Islam. Yakin gak tuh? Dia semuanya murtad. Kan yakin tuh. Maka dia ya bukan Islam lagi. Atau dia meyakini sholat itu gak wajib. Dia meyakini puasa itu gak wajib. Ya. Maka keyakinan inilah yang membatalkan keyakinan yang pertama. Jelas? Iya. Ini dilihat dari Syarah Al-Mumti'. Beliau mengambil rujukan dari Syarah Al-Mumti' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, ini pendapat mazhab Al-Hanabilah. Sekarang pendapat ulama yang lain. Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah
dan juga mazhab Malikiyah, bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir selama dia memiliki apa? Keyakinan salat itu wajib. Kenapa gak salat? Malas. Kenapa tidak salat? Sibuk, meremehkan dan sebagainya. Maka itu tidak kafir, namun dosa besar. Kalau mazhab Syafi'iyah, dia dipanggil, diminta untuk bertobat, jika tidak dihukum had, mati. Hukumannya mati. Kalau di negeri ini menerapkan mazhab Syafi'iyah, waduh, banyak dipanggil tuh. Banyak yang apa? Dipanggil. Siapa yang berhak memanggil? Pemimpin. Siapa yang berhak menghukum? Pemimpin. Bukan pemimpin organisasi. Bukan pemimpin organisasi, tapi pemimpin yang memiliki wilayah. Berarti presiden berarti ya. Karena presiden itu yang memiliki wilayah. Dari ujung Sabang sampai Merauke. Itu pemerintah presiden yang mengendalikannya. Adapun ormas itu hanya sebatas organisasi saja. Tidak memiliki wilayah. Iya. Sebagaimana Syekh Abdul Azim Badawi rahimallahu taala dia mengatakan di sini. Ini sama-sama ulama Timur Tengah nih. Sama-sama ulama apa? Timur Tengah. Iya. Mereka mengatakan lakinna rajiha min aqwalil ulama annal murada bil kufri huna al kufru asghar alladzi la yukhriju minal millah. Yang dimaksud dengan hadis-hadis yang tadi, ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara, kan begitu ya. Perbedaan kami dengan mereka salat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Maka dijelaskan oleh beliau bahwasanya kafir di sini menurut para ulama adalah kafir kecil. Kafir apa? Kecil. Karena kafir ada dua, ada kafir besar dan kafir kecil. Iya. Dan tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tidak mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Ingat, selagi dia memiliki keimanan, sholat itu apa? Wajib. Kalau dia tidak sholat karena alasannya mengingkari, sepakat para ulama itu mah nggak ada khilaf. Siapa yang mengatakan, siapa yang meyakini sholat itu bukan kewajiban, saya mengingkari kewajiban sholat, sepakat para ulama, kafir. Tidak ada salah pendapat. Yang berselisih adalah ketika ia meyakini sholat itu masih wajib, tapi dia tidak mengamalkan, dia tidak mendirikan sholat, maka ini khilaf para ulama. Kebanyakan para ulama tidak kafir, kebanyakan. Kalau tadi yang pertama kita bahas itu mazhab Al-Hanabilah. Kebanyakan para ulama tidak kafir, mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah atau mazhab Syafi'iyah tidak kafir. Kenapa demikian? Berdasarkan hadis yang lain. Ada hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya. Nabi kita bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibadi. Ada 5 waktu sholat yang telah Allah tetapkan kepada hambanya. Ada berapa waktu? 5 waktu. Pertama zuhur, kedua asar, maghrib, isya dan subuh. Ini diwajibkan atas seluruh hamba-hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun. Barang siapa yang dia mendatangkannya, maksudnya mengamalkan kewajiban itu yang telah Allah tetapkan 5 waktu itu, lam yudayyi' minhunna, dan tidak meremehkannya, tidak menganggap enteng, dia serius mengamalkannya, dia mendirikan sholat 5 waktu, kana lahu indallahi ahdun, maka dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihat, Allah berjanji, siapa yang mengamalkan, mendirikan sholat 5 waktu, ini janji Allah nih, maka Allah akan memberikan janji kepadanya. Kira-kira kalau Allah yang berjanji, menyalahi apa tidak? Menyalahi apa tidak? Tidak. Berbeda dengan janjinya manusia, janji manis. Apalagi sekarang lagi musim-musim kampanye, banyak janji. Iya, janji manis. Manusia saja sebatas janji, hakikat prakteknya kita nggak tahu apa-apa. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia hanya berusaha, berupaya. Begitu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? An yudkhillahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Janji Allah loh Pak, ibu-ibu. Siapa yang mendirikan sholat 5 waktu dengan bersungguh-sungguh, dengan benar, tidak main-main, tidak meremehkannya, tidak mengentengkannya, maka Allah menjanjikan kepadanya berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak mendatangkannya, tidak mengamalkan, ini dia nih, tidak mendirikan salat, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak memiliki janji Allah. Tidak memiliki apa? Janji Allah. Janji Allah apa tadi? Surga. Berarti orang yang tidak sholat tidak dapat janji Allah, tidak masuk surga. Apakah dia di neraka? Lihat lanjutannya hadis ini. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki azab, maka akan diazab, dan jika Allah menghendaki ampunan, maka akan diampuni. Berarti orang yang meninggalkan sholat, kedudukannya di dalam masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu rawan itu, Pak. Itu apa? Rawan itu. Kita nggak tahu Allah menghendaki apa kepada kita, kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Iya kan? Jika Allah menghendaki azab, celaka dia akan diazab. Jika Allah menghendaki ampunan, Allah akan mengampuninya. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan orang yang meninggalkan salat, dia tidak kafir, dia masih muslim. Dia tidak kafir, dia masih apa? Muslim. Selagi dia memiliki keimanan. Namun ingat, dosa besar itu. Jangan mengambil pendapat ini lalu kita meninggalkan salat. Jangan. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat bahwasanya orang meninggalkan sholat tapi masih mengimani, tidak kafir, lalu udah nggak usah sholat. Nggak ada ulama seperti demikian. Iya. Kenapa nggak sholat, Pak? Hukumnya meninggalkan sholat itu khilaf para ulama ini. Lah, nggak boleh dia ninggalin sholat begitu. Iya. Nah, kemudian hadis yang lain atau ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan dari dalil dari mazhab yang berpendapat orang meninggalkan sholat karena meremehkannya, karena malas tapi masih mengimaninya, tidak kafir. Ini para ulama membawakan dalil juga. Dalil berikutnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah menyebut di sini tidak akan mengampuni hanya dosa apa? Syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Selain daripada itu, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti selain syirik banyak ya. Ada meninggalkan sholat, ada memakan harta riba, ada berzina, ada menzalimi orang lain. Selain syirik pokoknya. Maka itu semua dikembalikan kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan aman, bukan. Bukan apa? Bukan aman. Jika Allah menghendaki azab, akan diazab.
jika Allah menghendaki ampunan maka diampuninya. Masalah kita nggak tahu apakah mendapatkan azab atau ampunan. Kita nggak tahu. Nah intinya dalil inilah yang dijadikan bahwasanya orang yang meninggalkan salat tapi dia masih memiliki keimanan, tidak kafir, tidak keluar dari agama Islam. Dalil yang lain, hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Nabi kita bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdul muslim yaumal qiyamah as-salatul maktubah. Nabi kita bersabda, sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab bagi seorang hamba yang muslim pada hari kiamat nanti adalah salat wajibnya. Tuh, salat apa? Wajibnya. Fa in atammaha, maka jika salat wajibnya sempurna, bagus, maka akan dihitung yang lainnya. Wa illa, namun jika salat wajibnya bolong-bolong, qila, dikatakan kepadanya, unzuru, maka lihatlah, perhatikanlah, hallahu min tatawwu'in, apakah ia memiliki salat sunnah. Ini menunjukkan para jamaah semuanya bahwasanya orang yang meninggalkan salat sekian tahun, mungkin masa mudanya tidak pernah salat, namun ketika sudah tua, sudah mulai umur 50 tahun, baru dia mendirikan sholat, maka memperbanyaklah sholat sunnah. Memperbanyaklah sholat apa? Sunnah. Tidak perlu dia mengqadha. Tidak perlu dia apa? Mengqadha. Kalau dia meninggalkannya sudah lama, bertahun-tahun, gak ada qadha. Kewajiban dia bertobat kepada Allah dan memperbanyak sholat sunnah. Ustaz, apakah tidak ada qadha sholat? Ada, jangan salah paham. Yang mengqadha sholat itu bagi orang-orang meninggalkannya karena tidak sengaja, karena uzur. Apa contohnya? Ketiduran. Dia tidur jam 10, bangun-bangun jam 8 malam. Maka wajib dia mengqadha. Wajib dia apa? Mengqadha zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya'nya, dirapel. Berapa rakaat? Semua masing-masing tempatnya. Kalau zuhur yang 4 rakaat, kalau asar 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, kalau isya 4 rakaat, tidak diqosor, tidak. Kecuali kalau dia safar. Iya. Nah, di sini hadis ini, orang yang tidak sempurna sholat wajibnya, maka lihatlah apakah ia memiliki sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilat al-fariidatu min tatawwu'ihi. Maka jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah yang wajib dengan yang sunnah tadi. Ditambal. Tsumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍati mithlu dzalik. Kemudian akan dihitung amal-amal yang lainnya seperti sholat. Jelas di sini? Iya. Terakhir, satu lagi hadis terakhir. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, derajatnya sahih. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama yang berpendapat orang meninggalkan sholat tidak kafir. Ya, meninggalkannya bukan karena mengingkarinya, tapi karena malas atau karena yang lainnya. Hadis dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawbi. Islam itu yadrusu. Islam itu akan hilang. Islam itu akan punah, akan hilang, sebagaimana hilangnya
Itu pakaian yang berwarna akan pudar. Islam akan pudar, Islam akan hilang sebagaimana pudarnya warna pakaian. Kan pakaian lama-lama pudar ya. Begitu. Ini perumpamaan. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun, bahkan ia tidak mengetahui apa itu puasa, apa itu salat, apa itu berkurban, apa itu sedekah, dia tidak mengetahuinya. Berarti tidak beramal, dia tidak puasa, dia tidak berkurban, dia tidak sedekah, dia tidak salat. Ya, ini akhir zaman nanti, akhir zaman akan seperti itu. Wala yusru ala kitabillah azza wa jalla fi lailatin, dan Allah azza wa jalla akan mengangkat Al-Quran dalam satu malam. Jadi pada malam itu Al-Quran dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang hamba tidak mengetahui apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu berkurban, sedekah, amal-amal soleh yang lainnya, mereka tidak mengetahuinya. Karena Al-Quran al-hidayah, Al-Quran petunjuk. Ketika hidayah dicabut oleh Allah, petunjuk dicabut oleh Allah, celaka kita semuanya. Semuanya kita celaka. Iya. Kemudian fala yabqa fil ardi minhu ayatun, tidak tersisa di muka bumi ini walaupun satu ayat. Enggak ada. Manusia hidup dalam keadaan kebimbangan, kebingungan. Karena Al-Quran hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkan para ulama, ahli ilmu. Ahlul ilmi diwafatkan, orang-orang berilmu, bahkan diangkat secara keseluruhan, nggak ada satu ayat pun kita nggak tahu sama sekali. Kemudian watabaqa tawaifu minan nas, tersisahlah sekelompok manusia, asyaikhul kabiru wal ajuz, yaitu manusia yang sudah tua renta, yang sudah sepuh. Tersisa kelompok itu. Yaquluna, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah, kami mendapati orang tua kami dahulu di dalam kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini la ilaha illallah. Fanahnu naquluha, lalu kami pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia enggak sholat, tapi dia enggak puasa. Faqala lahu Silah, maka Silah berkata kepadanya, ma tughni anhum la ilaha illallah, apakah cukup bagi mereka kalimat la ilaha illallah, wahum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqatun, padahal mereka tidak mengetahui apa itu salat, puasa, berkurban, sedekah, mereka enggak tahu. Jangankan beramal, tahu aja enggak. Berarti tidak beramal. Tapi hati-hati para jamaah sekalian, jangan dijadikan hadis ini yang penting kalimat la ilaha illallah aman, enggak sholat, enggak, bukan gitu pemahamannya. Karena ada sebagian orang-orang itu berceramah, yang penting mengucapkan la ilaha illallah, yang penting kita umat Nabi Muhammad akan selamat. Enggak, itu kekeliruan, itu kesalahan. Mereka berdalil dengan hadis ini dan hanya memotong saja hadisnya, tidak mau dari awal sampai akhir. Kalau kita lihat memandang hadis ini datang ketika menjelang hari kiamat, akhir zaman, ketika Allah cabut hidayah, ketika Allah cabut petunjuk Al-Quran, jika mereka tidak mengetahui sholat, sedekah, puasa, zakat, tidak tahu, maka la ilaha illallah baru cukup bagi mereka. Jelas di sini? Adapun sekarang cukup nggak la ilaha illallah? Cukup nggak? Nggak cukup. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ketika Silah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman
Apakah cukup bagi mereka kalimat la ilaha illallah sedangkan mereka tidak sholat, tidak puasa, mereka tidak sedekah, infak, mereka tidak berkurban? Fa'arada anhu Hudzaifah, lalu Al-Hudzaifah ia berpaling, enggak mau jawab. Tsumma raddaha alaihi thalathan, lalu ditanya kembali sampai 3 kali. Ditanya sampai 3 kali, ma tughni anhum la ilaha illallah, apakah cukup bagi mereka kalimat la ilaha illallah? Setelah 3 kali Hudzaifah bin Yaman ia menghadap, ia berbalik menghadap kepada Silah. Ia mengatakan, ya Silah, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Wahai Silah, itu semua cukup bagi mereka. Kalimat la ilaha illallah cukup bagi mereka, walaupun mereka tidak sholat, tidak puasa, cukup bagi mereka. Kapan dikatakan cukup bagi mereka? Ketika Al-Quran diangkat, ketika hidayah diangkat, ketika tidak mengetahui apa sholat berpuasa, baru cukup bagi mereka kalimat apa? La ilaha illallah. Namun dalil ini dijadikan sebagai hujjah bahwasanya orang meninggalkan sholat dikarenakan malas atau meremehkan, namun masih meyakininya, itu tidak kafir, dia masih muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai sudah. Silakan siapa yang ingin bertanya. Alhamdulillah, yang materi disampaikan oleh Ustadz sungguh bisa kita terima dan kita bisa menambah wawasan dan keilmuan. Untuk selanjutnya ada tanya jawab, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada tanya jawab? Ya, silakan. Mohon penjelasannya, hukumnya bagaimana, dan 3 kalinya ini perhitungannya gimana? Apa berturut-turut atau seperti apa gitu? Dan bagaimana seseorang yang meninggalkan sholat Jumat secara berturut-turut 3 kali? Apakah dia dikatakan kafir? Akan datang nanti pembahasan di bab sholat Jumat. Yang sudah saya bahas, hukumnya dia terdapat perangai kemunafikan. Terdapat apa? Perangai kemunafikan. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, 3 kalinya apa? Berturut-turut. Ya, maka akan terdapat padanya perangai kemunafikan. Perangai kemunafikan. Wallahu a'lam. Tidak kafir, tidak. Tidak apa? Tidak kafir. Ya, hanya perangai kemunafikan saja. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita kisah nyata ya di Indonesia. Kadang-kadang saya berpikir, bisakah seorang itu bertaubat gitu kan? Ini terjadi di Indonesia. Seorang nenek-nenek itu umur 70 tahun dalam keadaan sekarat di rumah kosong, itu tidurnya dubin dengan telanjang. Nah, sehingga ditanya sama seseorang itu, apakah ibu ini punya anak? Dia bilang ada 2. Di mana akhirnya diparahin anak yang pertama, anak yang laki-laki. Ditanyain, kenapa kok ibu kamu dalam sekarat, kok nggak mau diurus? Biarin aja, biar dirasain. Jawab anak yang laki-laki. Kenapa? Nggak, biarin aja. Saya sakit hati sama ibu saya. Sehingga akhirnya berkali-kali diulang itu, istrinya pun sudah menasihati agar memaafkan ibunya. Akhirnya ditanya, kenapa sampai begitu terhadap orang tua? Jawab si anak yang laki-laki ini, saya sakit hati terhadap orang tua saya karena saya tidak dapat warisan tanah, entah gedung, entah rumah ya, warisan lah. Kenapa? Saya ini anak kandung laki-laki, sedangkan yang dapat anak pungut, saya anak angkat. Itu dia yang dapat, saya sendiri anak kandung nggak dapat. Ini saya sakit hati terhadap ibu saya. Ya biarin aja dia geletak itu. Tolonglah dimaafkan, tetap nggak mau anak kandungnya.
Akhirnya mungkin ada beban kan orang-orang sering ngomong supaya memaafkan ibunya, dan masyarakat juga yang kasih makan, bahkan orang tuanya akhirnya dibawa ke dokter. Nah, pada saat si anak ini mulai sadar ingin memaafkan ibunya, dia datang ke rumah sakit. Begitu ke rumah sakit ibunya meninggal. Jadi belum sempat minta maaf udah meninggal. Nah, kira-kira pertanyaan saya tuh, kira-kira anak ini atau anak kandungnya bisa gak taubatan nasuha? Atau memang kalau terhadap orang tua otomatis karena udah yang meninggal, apa yang tadi kita gitu kira-kira? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taubatan nasuha, jika dia berkaitan dengan sesama manusia, maka syaratnya dia harus meminta maaf kepada manusia tersebut, kepada orang tersebut. Jika dia hubungannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, ya berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatannya. Itu kalau antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sesama manusia, maka syarat ditambah satu lagi, dia harus meminta maaf kepada orang tersebut. Meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, tergantung nanti kesalahannya apa. Jika dia pernah mengambil hartanya, maka pulangkan hartanya. Ya, jika dia pernah menyakitinya, durhaka kepada orang tua, maka dia meminta maaf kepada orang tua. Dia memperbaiki dirinya, berbakti kepada kedua orang tua. Jika sudah meninggal dunia, ini bagaimana Ustaz? Jika sudah meninggal dunia, ya maka jika dia sudah meninggal dunia, dia tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dirinya. Dan dia tetap berbakti kepada kedua orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Bagaimana cara berbaktinya? Memohonkan ampun pada kedua orang tuanya. Ya, kemudian berinfak atas nama orang tuanya, atau menghajikan ya, untuk orang tuanya sudah meninggal dunia, atau menyambung persahabatan teman-teman dekatnya, itu bentuk berbakti sama orang tua. Iya, maka dia tetap mengamalkan seperti itu. Ya, namun jika dia ada ahli warisnya, maka nanti dia berhubungan dengan ahli warisnya. Jika berkaitan dengan harta, ya berikan hartanya. Jika berkaitan dengan kehalalan, ya minta kehalalan. Karena dahulu saya pernah menggibahinya, pernah menyakitinya, pernah menggunjingnya, minta kehalalan. Ya, setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Ya, cukup sampai di sini. Ya, inilah bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada yang salah, kekurangan di dalam menyampaikannya. Sedikit yang kita bahas semoga bermanfaat dan semoga menjadikan amal soleh kita yang dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti. Insyaallah taala di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang salat sunnah. Tentang salat apa? Salat sunnah insyaallah taala. Ya, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur, jazakallahu khair. Ada Ustaz ya telah menyampaikan kajiannya. Cukup pertanyaan karena waktu sudah siang dan saya perlu informasikan renovasi tahap kedua sudah mulai pembongkaran. Dan kami panitia dan pengurus DKM memohon bantuan kepada bapak-bapak jamaah untuk memperkuat doa, karena doa adalah itulah tombak kita agar hati kaum muslimin dan muslimat terbuka. Karena kita sudah mulai renovasi masjid yang tahap kedua ini agar sebelum datang bulan suci Ramadan sudah bisa terlaksana. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan perlu saya sampaikan lagi,
Sementara infak renovasi tahap kedua yang sudah kami terima, yaitu saya urut dari nomor 16, yaitu Bapak Jufri 500.000 rupiah. Nomor 17 Ibu Dian binti Haji Suryadi dan keluarga 500.000 rupiah. Nomor 18 almarhum Ejang Hidayat 100.000 rupiah. Nomor 19 almarhumah Yeni Farita 500.000 rupiah. Dari TPA Masjid Al-Muhajirin 2 juta rupiah. Nomor 21 almarhum Haji Munadi bin Asmat 500.000 rupiah. Saldo sampai saat ini adalah 12.850.000 rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan terkumpul dana yang bisa renovasi masjid. Dan kami ucapkan terima kasih sesuatu khair kepada muslimin, ya, pada hamba-hamba Allah yang telah menginfakkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah ganti rezeki yang lebih banyak lagi, rezeki yang barokah, usia barokah, dan anak-anak kita disoleh dan solehakan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih jamaah yang telah menyediakan konsumsinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ganti rezekinya yang lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, saya tutup kajian ini dengan membacakan pantun. Awal bulan pada gajian, jangan lupa infak sodakohnya. Setiap Sabtu kita ikut kajian, pulang pengajian ilmunya kokoh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian dengan ini, dengan bacakan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.